Halo Cinephile, apa kabarnya kalian semua? Semoga makin keren terus ya. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ngelanjutin nih film Zootopia kedua yang dirilis pas banget bulan November 2025. Beberapa dari kalian juga udah banyak request dan nungguin banget kan? Apalagi jeda dari film pertamanya itu lumayan lama, sekitar 9 tahun. Buat kamu yang belum nonton Zootopia pertamanya, boleh banget nih diklik link yang ada di pojok kanan atas. Kali ini ceritanya akan berfokus pada Hobbs dan Wilde yang akan menumpas sebuah kejahatan misterius. Tapi ternyata misi yang dijalanin malah ngebawa mereka kepada sebuah konspirasi tentang asal-usul kehidupan dari seluruh hewan yang ada di kota Zootopia. Wah, sepertinya asik banget nih kalau kita kupas tuntas. Penasaran kan? Ya udah, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi. Siapin posisi rebahan enak kalian dan langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Di awal film kita diperlihatkan dengan kejadian setelah penangkapan Bellwether di film Zootopia yang pertama. Hobbs dan Wilde mendapatkan apresiasi begitu meriah dari warga kota karena berhasil menjalankan misinya dengan sukses. Mereka berdua kemudian mendapatkan pujian sebagai polisi terbaik di kota Zootopia. Posisi wali kota Bellwether juga udah diganti ini sama mantan aktor film terkenal bernama Brian Windancer. Akhirnya situasi kota berjalan lancar seperti semula. Hobbs dan Wilde pun kembali menjalani hari mereka sebagai polisi yang bertugas menjaga keamanan kota. Di kantor, Chief Bogo, sang kepala kepolisian, kembali menugaskan anak buahnya untuk terjun ke dalam sebuah misi. Kali ini terdapat kasus baru. Target operasi mereka adalah seekor terenggiling yang mencuri dan mengumpulkan barang-barang ilegal. Chief Bogo pun segera memerintahkan anak buahnya berangkat ke TKP. Nah, tanpa sepengetahuannya, Hobbs dan Wilde ternyata udah meluncur duluan ke lokasi dengan menyamar sebagai pasangan suami istri. Hobbs dan Wilde berhasil menemukan sang terenggiling yang menjadi tersangka itu. Dia bernama Snooki. Wilde berusaha mengalihkan perhatian Snooki, sedangkan Hobbs bergegas membobol isi kontainer yang berisi barang-barang ilegal. Sialnya, Hobbs ketahuan dan penyamaran mereka pun menjadi terbongkar. Snooki yang panik langsung melarikan diri menghindari mereka berdua. Tak ingin usaha mereka gagal, Hobbs dan Wilde segera menaiki mobil untuk mengejar Snooki yang kabur. Hobbs and Wilde in pursuit of suspect and I believe your driving's giving me some white hairs. Dengan susah payah, Snooki berhasil diamankan oleh Hobbs beserta pihak kepolisian. Saat mengecek ke dalam van yang dikendarai Snooki, Hobbs kaget banget menemukan adanya sisik seekor ular. Kebingungannya itu pun bukan tanpa alasan, karena sebenarnya nggak ada sama sekali hewan reptil yang tinggal di Zootopia. Sesampainya di kantor polisi, Hobbs lalu melaporkan brosur acara pameran temuannya beserta sisik ular yang ia temukan kepada Chief Bogo. Bukannya mendapat pujian, Chief Bogo malah murka kepada Wilde dan Hobbs karena mereka bertindak tanpa menunggu perintah. Ditambah lagi kerusuhan yang terjadi di tengah kota tadi membuat nama kepolisian menjadi tercoreng. Chief Bogo lalu mengancam akan memisahkan Wilde dan Hobbs ke tim yang berbeda jika mereka kembali mengulangi kesalahan yang sama. lead officers, you're one-hit wonders who should go back to me. Sesampainya di rumah, Hobbs akhirnya memutuskan untuk rehat sejenak sembari menonton TV. Sewaktu mengganti channel siaran, fokusnya teralihkan oleh sebuah berita yang menayangkan acara pameran sebuah jurnal rahasia berumur 100 tahun. Dan acara tersebut sama seperti yang ia temukan di gambar brosur tadi siang. Ditambah lagi mobil van yang ia kejar tadi siang secara mengejutkan muncul lagi di belakang presenter pembawa acara. Hobbs pun mulai curiga, pasti ada sesuatu yang aneh. Dia segera mencari tahu lewat internet informasi mengenai jurnal dan acara yang sedang berlangsung itu. Hobbs menemukan video dari seekor tupai bernama Nibbles yang merupakan ahli teori konspirasi. Di sana Nibbles mengatakan kalau acara itu dipersembahkan oleh keluarga Lindsley, keluarga serigala yang merupakan pendiri kota Zootopia. Nibbles bercerita bahwa 100 tahun yang lalu ada seekor ular yang membunuh pelayan keluarga Lindsley karena ingin mencuri sebuah jurnal rahasia. Nibbles juga memberitahu kalau ular misterius itu akan datang lagi untuk mencuri jurnal berumur 100 tahun yang dipamerkan. Tak lama berselang, acara tersebut pun dimulai.
Acara bernama Zootennial Gala itu diadakan untuk memperingati ulang tahun ke-100 Weatherwolves yang selama ini menjadi penopang keberagaman para hewan di Zootopia. Berbekal informasi dari Nibbles, Hobbs, dan Wilde segera meluncur ke TKP tanpa seizin Bogo. Mereka berdua ingin menghentikan aksi pencurian yang akan terjadi, sekaligus membuktikan kepada Bogo bahwa mereka adalah tim yang dapat diandalkan. Dengan cara menyamar, Hobbs dan Wilde pun berhasil menyusup ke dalam acara. Acara tersebut dihadiri oleh para pejabat seperti Wali Kota Brian Wendenzer dan juga keluarga Lingsley yang selama ini menyimpan jurnal rahasia itu. Di sana Milton selaku kepala keluarga Lingsley memberi sambutan kepada para hadirin. Di saat yang sama, sialnya Wilde ditangkap oleh Chief Bogo karena ketahuan datang ke acara ini tanpa perintahnya. Kemudian tiba-tiba para hadirin dikejutkan dengan keberadaan seekor ular bernama Gary yang loncat ke atas panggung. Gary lalu menculik Milton sambil mencuri tempat jurnal yang dipamerkan. Never hurt anyone. Setelahnya, Gary berhasil membuka kunci tempat penyimpanan jurnal dengan memanfaatkan password retinanya Milton. Hobbs berhasil menyusul, tapi tiba-tiba saja Gary menegaskan bahwa kaum ular tidaklah jahat dan penduduk Zootopia sudah salah paham. Gary pun berniat memanfaatkan jurnal yang ia curi untuk membuktikan pernyataannya. Dari belakang, Wilde tiba-tiba muncul dan langsung melumpuhkan Gary. Di sana, Milton berencana membunuh Gary dan membakar jurnalnya hingga membuat Hobbs curiga ada sesuatu yang disembunyikan. Tim Hobbs akhirnya membantu Gary melarikan diri karena mereka merasa ular itu tidak bersalah. Sewaktu mau kabur, Gary nggak sengaja menggigit Bogo sampai jatuh pingsan hingga situasi semakin kacau. Untungnya tim Hobbs berhasil melempar Gary keluar rumah hingga akhirnya Gary dibawa pergi oleh pengendara motor misterius. Tak lama kemudian, tim Hobbs berhasil membawa jurnal itu lalu segera meninggalkan lokasi. Setelahnya, Hobbs dan Wilde diselamatkan oleh kenalan lamanya, yaitu Mr. Big, sang mafia. Setelah kekacauan yang terjadi, Milton langsung berdiskusi empat mata dengan Brian. Usut punya usut, ternyata Brian ini adalah anak buah Milton dan dia bisa terpilih sebagai wali kota Zootopia berkat pengaruh dari Milton. Milton lalu menugaskan Brian untuk menangkap Hobbs, Wilde, dan Gary demi menutupi sebuah rahasia besar di jurnal itu. Setelah menyelamatkan Hobbs, Mr. Big memberikan kartu identitas palsu dan sejumlah uang agar Hobbs dan Wilde bisa memulai hidup baru di tengah status mereka sebagai buronan. Akan tetapi, Hobbs tetap ingin menyelidiki jurnal itu. Mendengar hal tersebut, Mr. Big pun bersedia mendatangkan kenalannya untuk memuluskan rencana Hobbs. Tanpa disangka, kenalan Mr. Big ternyata adalah Nibbles yang ternyata mengetahui tempat persembunyian dari para kaum reptil. Setelah bertemu, Nibbles membawa Hobbs dan Wilde ke sebuah wilayah rawa-rawa kumuh yang jauh dari Zootopia. The whole neighborhood got cut off from the rest of the town. Get to Jesus' hideout, we gotta take a ferry. Nibbles membawa Hobbs memasuki sebuah kapal, dan ternyata kapal itulah yang selama ini menjadi tempat persembunyian para kaum reptil. Jesus! Allow me to order up. Di sana mereka bertemu dengan kenalannya Nibbles, seorang kadal yang bernama Jesus. Setelah ditanya mengenai konspirasi jurnal itu, Jesus selalu memberikan informasi bahwa rahasia yang dimaksud mungkin tersimpan di sampul jurnalnya. Jesus juga memberikan informasi penting yang mungkin bisa menjadi petunjuk. Jadi ceritanya sejak dulu kaum mamalia benci banget sama kaum reptil. Hal itu karena pelayan keluarga Lingsley tewas akibat serangan ular berbisa yang ingin mencuri jurnal. Akibat situasi inilah kaum reptil diasingkan, diusir dan terpaksa meninggalkan pemukiman mereka. Di tengah perbincangan secara mengejutkan dari luar, tim polisi pimpinan Hawkbottom berhasil menemukan Hobbs yang masih menjadi buronan. Hey, come on! Sialnya, Gary si ular datang lagi dan berhasil mencuri jurnal dari tangan Hobbs.
Mau gak mau Hobbs pun mengejarnya lewat saluran air yang digunakan oleh Gary untuk kabur. Di tengah situasi itu, Wilde terpaksa menghentikan pengejaran karena melihat Hobbs yang kehabisan nafas. Tak lama berselang, tim Hobbs kembali mendapatkan informasi dari kambing pendaki yang lewat di depan mereka. Pendaki itu tanpa sengaja memberitahu bahwa ada sebuah rumah di atas tebing yang menjadi tempat persembunyian ular. Mendengar hal tersebut, Hobbs dan Wilde pun akhirnya memanjat tebing. Lalu Hobbs dan Wilde sempat terlibat pertengkaran kecil saat memanjat. Sampai tanpa sengaja, Wilde menjatuhkan alat perekam suara milik Hobbs yang sangat berharga hingga Hobbs kesel banget sama Wilde. Tanpa sepengetahuan Hobbs, polisi Hawkbottom menemukan pecahan alat perekam Hobbs. Dan dari sinilah Hawkbottom kembali menemukan lokasi tujuan tim Hobbs. Setibanya di rumah ular, Hobbs menemukan informasi penting yang bisa menjadi petunjuk. Ternyata keluarga Lingsley memanfaatkan perluasan Tundra Town untuk mengubur pemukiman reptil. Hobbs pun bingung dan curiga kenapa pemukiman reptil harus dilenyapkan. Dan secara mengejutkan, tiba-tiba Hawkbottom datang kemudian berhasil mengetahui keberadaan mereka. Hobbs berhasil kabur karena ditolong Gary dan Powbert. Tapi sialnya Wilde berhasil ditangkap. Hawkbottom membawa Wilde ke hadapan Brian dan terkuaklah kalau ternyata tim Hawkbottom bekerja untuk Brian dan Milton. You're going to a dark cell. Saat malam tiba, Powbert dan Gary membawa Hobbs ke tempat aman yang terletak di wilayah gurun. Powbert sendiri adalah pengendara motor misterius yang sebelumnya menyelamatkan Gary. Dan Powbert ini sebenarnya termasuk dari anggota keluarga Lingsley, tapi dia nggak setuju dan diam-diam ingin menghentikan kejahatan keluarga Lingsley. Oleh karena itulah, Powbert mau bekerja sama dengan Gary dan Hobbs. Setibanya di markas persembunyian, Gary menggunakan sensor panasnya untuk menguak rahasia di sampul jurnal. Sembari menunggu hasil, Powbert menceritakan semua kebenaran konspirasi jurnal itu kepada Hobbs. Jadi ternyata nenek buyut Gary yang bernama Agnes adalah penulis asli jurnal sekaligus penemu asli Weather Walls. Kakek buyutnya Powbert yang bernama Ebenezer kemudian tertarik dan bersedia menjadi investor untuk proyek pembangunan Weather Walls. Namun tanpa sepengetahuan Agnes, Ebenezer melakukan pemalsuan paten sehingga ia seolah-olah menjadi penulis jurnal dan perancang Weather Walls. He plotted to steal her plans for him. Setelah mendapatkan pengakuan sebagai penemu Zootopia, Ebenezer membunuh seekor kura-kura yang menjadi pelayannya dengan bisa ular. Dengan taktik liciknya, Ebenezer berhasil menjebak Agnes sebagai pelaku yang membunuh kura-kura itu. Semenjak kejadian tersebut, kaum reptil pun dibenci sehingga mereka terpaksa meninggalkan pemukiman aslinya dengan mencari kehidupan di tempat lain. Lalu demi menutupi kejahatannya, Ebenezer memanfaatkan perluasan Tundra Town untuk mengubur pemukiman reptil dengan salju. Di balik itu semua, tanpa sepengetahuan Ebenezer, sebenarnya sertifikat hak paten Agnes yang asli sebagai penemu Weather Walls masih disembunyikan di rumah Agnes. Dan Agnes sendiri masih memiliki kesempatan untuk memulihkan nama baik dirinya beserta kaum reptil. Hobbs pun pada akhirnya mengetahui semua kebenaran ini, gengs. Kalau Agnes lah yang sebenarnya mendirikan kota Zootopia. Dia pun berencana mengamankan sertifikat Agnes guna membuktikan kejahatan Ebenezer dan keluarganya. Di lain tempat, Wilde yang mendekam di penjara bersama Nibbles berusaha untuk kabur. Untungnya berkat kunci ciptaan Nibbles, Wilde lalu berhasil kabur dari sel. Saat berusaha melarikan diri, Wilde sempat melihat Bellwether yang memiliki fasilitas mewah di dalam selnya. Tak lama kemudian, para hewan yang dibebaskan oleh Nibbles juga ikut melarikan diri. Sialnya, semua mobil di lokasi sudah dibajak oleh para tahanan hingga Wilde dan Nibbles pun gak bisa kabur. Di tengah keputusasaan itu, untungnya muncul Flash, Sloth yang dijuluki sebagai pengemudi tercepat di Zootopia. Flash pun akhirnya bersedia membantu Wilde pergi mencari keberadaan Hobbs. Di sisi lain, Hobbs bersama Gary dan Powbert kini mendekati wilayah Tundra Town demi mencari petunjuk dari sisa-sisa puing pemukiman reptil.
Berkat petunjuk di sampul jurnal, mereka pun bisa mengetahui rumah Agnes yang terletak di sekitar menara jam yang terkubur oleh salju. Saat menuju lokasi tujuan, lagi dan lagi kelompok Hobbs kembali dikejar oleh tim polisi Hawkbottom. Hobbs lalu membuang ponselnya karena ia baru sadar kalau Hawkbottom bisa melacak lokasi mereka dari ponsel yang ia bawa. She's going for the door. She's going for the door. Di sisi lain, Wilde berhasil meyakinkan temannya yang bekerja di staf kantor kepolisian untuk melacak lokasi Hobbs. Berbekal informasi dari temannya itu, Wilde segera memerintahkan Flash tancap gas menuju lokasi Hobbs dengan kecepatan tinggi. Setelah menghindari kejaran Hawkbottom, kelompok Hobbs memasuki fasilitas kendali Weatherwalls di saat Wilde dan Nibbles berusaha menyusul mereka. Sesampainya di ruang kontrol, kelompok Hobbs berhasil mengaktifkan Clock Tower, sebuah menara jam yang menandakan pernah adanya peradaban reptil di sini. Saat hendak melanjutkan perjalanan, secara mengejutkan Paubert melumpuhkan Hobbs dan Gary dengan suntikan ular. Ternyata selama ini Paubert berbohong. Diam-diam dia memperalat Hobbs dan Gary untuk menemukan lokasi rumah Agnes. Paubert pun mengungkapkan rencana dia, yaitu untuk memusnahkan sertifikat Agnes demi mempertahankan Lingsley sebagai keluarga pendiri dan penguasa tanah Zootopia. Nibbles yang datang belakangan pun juga ikut disuntik oleh Paubert dengan bisa ular. Saat tiba di luar, tanpa sengaja Paubert berhadapan dengan Wilde. Dengan kejeliannya, Wilde tidak terkecoh dan ia berhasil mengetahui Paubert ingin melumpuhkannya dengan bisa ular. Wilde lalu melawan dengan sekuat tenaga saat Paubert berusaha menyuntiknya. You're done. Di waktu yang bersamaan, Gary yang setengah lumpuh berusaha melindungi Hobbs melawan tim Hawkbottom. Setelah itu, Wilde berhasil melemparkan penawar bisa ular yang sedang dibawa oleh Paubert. Gary berhasil mengambilnya, lalu dengan cepat ia menyembuhkan Hobbs yang lumpuh. Setelah tersadar, Hobbs berhasil menyelamatkan Wilde yang sedang berduel, sedangkan Paubert jatuh dan terjun ke dalam jurang. Mereka semua pun kembali melanjutkan perjalanan. Saat baru tiba di dekat Tundra Town, tim Hobbs menemukan kalau ternyata Paubert masih hidup dan berlari menuju ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Nibbles yang juga berhasil memulihkan dirinya dari bisa ular. Di saat tim Hobbs mengejarnya, Paubert menemui Milton untuk melaporkan semua misi rahasianya. Milton pun marah besar karena ia mengira Paubert selama ini membantu tim Hobbs. Milton akhirnya mengancam akan mencabut status Paubert sebagai anggota keluarga Lingsley jika ia gagal memusnahkan sertifikat Agnes. Tak lama kemudian, tim Hobbs berhasil menerobos lokasi Milton. Hobbs dan Wilde pun fokus mengejar Paubert yang berusaha melenyapkan sertifikat Agnes. Sedangkan Nibbles dan Gary akan menghadapi Milton beserta anggota keluarganya. Brian Windenser yang ada di lokasi berhasil dibujuk oleh Nibbles untuk membela keadilan. Brian pun gak tega dan memutuskan untuk menyerang pasukan Milton. Di saat yang sama, Hobbs dan Wilde berusaha mengejar Paubert dengan kendaraan pembersih salju. I'm gonna jump! Bunnies! Throwers! Eradicate! Howdy, partner! That's up. No one will believe you over us. Meski menghadapi perlawanan, tim Hobbs akhirnya berhasil melumpuhkan Paubert berkat bantuan dari Gary dan Nibbles. Selang beberapa menit, tim Hobbs berhasil mencapai lokasi menara jam. Melalui bangunan itu, tim Hobbs bisa memasuki kawasan pemukiman reptil yang sebenarnya terkubur di bawah Gletser Gangs. Tak butuh waktu lama, Gary berhasil menemukan rumah Agnes, sang nenek buyutnya. Gary berhasil menemukan sertifikat hak paten asli yang membuktikan status Agnes sebagai penemu Weatherwalls. Beberapa saat kemudian, Paubert kembali muncul untuk memusnahkan sertifikat Agnes, namun belum sempat melakukan aksinya, dari belakang Paubert langsung digebuk oleh polisi Hawkbottom. Setelah kejadian itu, media lalu memberitakan keberhasilan tim Hobbs dan rekan-rekannya dalam membongkar konspirasi keluarga Lingsley.
Akhirnya Agnes resmi dinyatakan sebagai perancang asli dari Weatherwalls dan pendiri Zootopia yang sebenarnya. Kini penduduk Zootopia telah berbahagia mengetahui asal-usul mereka yang sebenarnya. See that what makes me me and you. Gary dibantu para warga akhirnya meresmikan kembalinya pemukiman para reptil yang selama ini dilenyapkan. Kepolisian Zootopia lalu mengadakan pesta di rumah Agnes untuk merayakan kemenangan Hobbs dan kawan-kawan. Nama baik kaum reptil pun kembali pulih. Hingga akhirnya Gary bisa ketemu lagi sama keluarganya setelah sekian lama berpisah, gengs. Di tengah momen bahagia ini juga, Wilde menghadiahkan alat perekam suara baru untuk Hobbs sebagai ganti karena telah merusak alat yang lama. Hobbs dan Wilde pun akhirnya mengakui bahwa mereka sebenarnya saling menyayangi dan menjaga satu sama lain, walau seringkali beradu argumen. Di akhir film, Hobbs dan Wilde menjalankan misinya lagi nih. Kali ini menangkap Bellwether yang sebelumnya berhasil kabur dari penjara. Wild and Cabbage Patch. Sekianlah alur cerita dari film Zootopia yang kedua ini, gengs. Movie Rastis rekomen banget buat kamu nonton langsung di bioskop karena sisi komedinya lumayan lucu, banyak karakter baru, dan juga dunianya lebih luas dibanding Zootopia yang pertama. Film ini family friendly juga yang bisa kalian tonton bareng keluarga sambil nikmatin liburan. Nah, buat kamu yang udah ke bioskop langsung atau baru nonton video ini, menurut kamu gimana? Kira-kira seru nggak? Kalau kamu punya kritik, saran, teori, atau pendapat apapun, boleh banget ditaruh di kolom komentar kayak biasa ya. Terus kesan dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini, jadilah orang baik dan jaga toleransi dengan sesama ya, walau banyak perbedaan di antara kita. And last but not least, terima kasih sudah menonton. Jaga diri kalian baik-baik dan sampai ketemu lagi di ulasan film Movie Rastis berikutnya. Bye-bye.